ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknik gempa yang berjudul dengan deformasi gaya geser dan deformasi gedung yang diampu oleh Bunda Mayasari Dewi Pascanawati STMT. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dari kelompok D4 dengan NIM 2021 B1 B122 dari kelas 5D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid dengan NIM 2021 B1 B1 21 dari kelas 5D dari kelompok D4 semester 5. Perkenalkan, saya Muhammad Saikum, NIM 2021 D1 B134 dari kelompok D4 kelas 5D. Perkenalkan, nama saya Irmansyah dari kelompok 4D dengan NIM 2021 D1 B107 dari kelas 5D. Tugas video teknik gempa dosen pengampu Bunda Mayasari Dewi Pascanawati STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmansyah dari kelompok 4D. Kami dari kelompok 4D akan membahas mengenai gaya geser dan deformasi gedung. Pertama kita akan membahas definisi gaya geser. Nah, gaya geser itu sendiri adalah keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya. Gaya geser umumnya terjadi pada balok. Jika suatu material struktur tidak dapat menahan gaya geser tersebut, maka elemen akan mengalami suatu keretakan. Nah, kemudian bahan atau material struktur yang paling baik digunakan untuk menahan gaya geser adalah baja. Meskipun umumnya terjadi pada balok di mana balok tersebut terbuat dari beton. Akan tetapi dengan tambahan tulangan dari baja beton itu menjadikannya kuat terhadap gaya geser yang terjadi pada elemen. Nah, perencanaan geser untuk komponen struktur tertentu didasarkan pada anggapan bahwa beton menahan sebagian dari gaya geser, sedangkan kelebihannya atau kekuatan geser di atas kemampuan beton untuk menahannya dilimpahkan kepada tulangan baja geser. Kemudian pemilihan sistem struktur ASCE 7-10 pasal 12.2 yaitu sistem struktur penahanan gaya lateral yang dapat digunakan beserta koefisien-koefisien desain yang diperlukan dalam perhitungan dari kedua peraturan tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut, seperti yang ada pada gambar di samping. Pada ASCE 7-10 ini, nilai koefisien desain yang diperlukan untuk memperhitungkan gaya geser dasar, gaya dalam elemen, dan simpangan antar tingkat rencana disajikan dalam notasi-notasi responsi modification coefficient, R over strength, faktor, dan deflection application factor. Nilai-nilai tersebut disajikan dalam tabel 2.5 di samping. Selain itu juga terdapat batasan ketinggian struktur sesuai dengan kategori desain gempa. Selanjutnya yang pertama itu pemasangan dinding geser, yang dimana shear well pada struktur bangunan. Pengertian shear well adalah berguna dalam menambah kekakuan
pada struktur dan penyerapan gaya geser yang besar. Fungsi shear well yaitu kegunaan dari shear well. Dinding geser terbagi menjadi dua, yakni kekuatan dan kekakuan, yang diantaranya meliputi kekuatan. Dinding geser memberikan kekuatan lateral yang dibutuhkan guna melawan kekuatan gempa mendatar. Saat dinding geser cukup kuat, maka pemakaian dinding tersebut akan mendistribusikan gaya horizontal menuju elemen berikutnya dalam jalur beban yang berada di bawah. Kekakuan. Dinding geser juga memberikan kekakuan lateral guna mencegah atap maupun lantai di atas dari goyangan berlebihan. Dengan demikian, bangunan juga akan cukup kaku dan jarang mengalami kerusakan struktural. Yang selanjutnya, macam-macam shear well, yang dimana terdapat berbagai jenis shear well di pasaran. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Menurut letak dan fungsinya, shear well dinding geser dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu seperti sebagai berikut. Bearing well dinding geser, yang dimana bearing well ini dinding geser yang mendukung mayoritas beban gravitasi. Tembok tersebut juga memakai dinding pembatas antar parlemen yang dekat. Frame well, dinding geser yang berguna dalam menahan beban lateral dan beban gravitasi yang berasal dari frame beton bertulang. Tembok tersebut dapat dibangun di antara baris maupun kolom pada bagian dalam. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, core well. Dinding tersebut merupakan dinding geser yang berada di dalam wilayah inti di pusat dalam bangunan seperti gedung dan poros lid. Yang selanjutnya, ini adalah contoh-contoh shear well, yang dimana yang ini adalah shear well dan ini adalah shear well vertikal untuk menahan beban vertikal. Dan ini setelah shear well dipasang. Ini RC shear well yang ini, dan ini fondasinya. Dan ini juga shear well RC. Ini beam. Contohnya seperti ini. Ini contoh pemasangan shear well pada bangunan struktur. Selanjutnya yaitu ada definisi deformasi gedung. Deformasi yaitu perubahan bentuk struktur akibat adanya gaya dari luar maupun dari dalam. Contoh balok yang tadinya lurus menjadi lengkung akibat beban di atasnya. Selanjutnya ada defleksi, yaitu perpindahan translasi atau rotasi dari suatu titik tertentu pada sebuah struktur akibat adanya gaya luar maupun dari dalam. Di bawah ini bisa diperhatikan ada gambar A dan gambar B. Gambar A yaitu balok yang masih sempurna dan B sudah terjadi kecacatan. Selanjutnya itu ada metode analisa deformasi struktur. Dalam analisa deformasi struktur gedung tinggi, terhadap beberapa metode untuk memantau kondisi struktur. Beberapa metode tersebut antara lain: 1. Monitoring deformasi menggunakan laser scanner. Laser scanner adalah alat yang menggunakan teknologi laser untuk memindai permukaan objek. Alat ini memantau deformasi dengan cara memindai permukaan bangunan secara periodik. Selanjutnya itu ada monitoring deformasi dengan menggunakan accelerometer. Accelerometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur percepatan atau getaran pada benda
Alat ini dapat dipasang pada titik-titik strategis pada struktur dan bangunan untuk memantau getaran. Bisa diperhatikan dan dilihat pada gambar tersebut. Ini adalah contoh alatnya. Selanjutnya, kondisi struktur. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi struktur. Faktor tersebut antara lain: yang pertama, beban yang diberikan pada struktur. Beban yang diberikan pada struktur bangunan dapat mempengaruhi kondisi struktur. Beban yang berlebihan dapat menyebabkan deformasi dan kerusakan pada struktur. Yang kedua, perubahan suhu dan kelembaban. Perubahan suhu dan kelembaban dapat mempengaruhi kondisi struktur bangunan. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan pada material yang digunakan dalam struktur bangunan. Yang terakhir, yang ketiga, getaran dan guncangan. Getaran dan guncangan akibat gempa bumi atau angin kencang mempengaruhi kondisi struktur bangunan. Analisis deformasi struktur pada bangunan gedung tinggi dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penghuninya. Kerjasama antara arsitek, insinyur sipil, penghuni pemilik bangunan, serta pemerintahan penting dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan gedung tinggi. Di sini ada gambar suatu bangunan yang panjang tidak dapat menahan deformasi akibat penurunan fondasi yang menyebabkan timbulnya retakan atau keruntuhan struktural. Oleh karenanya, suatu bangunan yang besar perlu dibagi menjadi beberapa bangunan yang lebih kecil, di mana tiap-tiap bangunan dapat bereaksi secara kompak dan kaku dalam menghadapi pergerakan suatu bangunan tersebut. Selanjutnya, deformasi pada balok dan portal. Mencari deformasi pada balok portal dengan metode unit load, salah satu metode yang digunakan untuk mencari deformasi yang terjadi pada balok akibat gaya-gaya dalam yang terjadi yaitu metode unit load. Deformasi yang terjadi pada balok akibat gaya-gaya dalam yang terjadi berupa defleksi delta F, translasi delta H, dan rotasi theta. Adapun rumus unit load untuk mencari deformasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama atau yang ke-1, defleksi delta Fi sama dengan MMI EI dx, di mana M sama dengan persamaan momen akibat beban luar. M sama dengan persamaan momen akibat beban satu satuan vertikal di titik I. Yang kedua, translasi delta HI sama dengan MMI EI dx, di mana M sama dengan persamaan momen akibat beban luar. M sama dengan persamaan momen akibat beban satu satuan horizontal di titik I. Yang ketiga atau yang terakhir, rotasi theta I sama dengan MMI EI dx, di mana M sama dengan persamaan momen akibat beban luar. M sama dengan persamaan momen akibat beban satu satuan momen di titik I. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.